Ayo dek, kita mulai sekarang yuk. Baik, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ahmad Zaini SOS MSI selaku Camat Wiyung, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Sri Herianti Triswandani MM selaku Lurah Balas Klumprik, yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Romli SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA, yang kami hormati Ibu Sjam Agustin SPD selaku Kepala Sekolah SD, yang kami hormati Ibu Dr. Yuli Setiadewi Eskep NSMNK selaku dosen pembimbing lapangan, yang kami hormati Ibu Dr. Prihatini Widianti DRK MKes SPU selaku Koordinator KKN, serta yang kami hormati segenap hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat menghadiri acara pembukaan KKN BBM Universitas Airlangga periode 64 kelompok 241 yang bertepatan di Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya, saya, Putri Nuhalizah, dan rekan saya, Rozik Syarwan, selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Baik, acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pemaparan program kerja, acara yang kelima sesi tanya jawab, acara yang keenam sesi foto, dan acara yang terakhir doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan doa menurut keyakinan dan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, acara selanjutnya yakni menyanyikan Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Baik, acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Naufal Gani selaku Ketua Kelompok. Kepada Naufal dipersilakan. Baik, terima kasih Riza dan Rozik atas kesempatan yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada yang terhormat, Camat Wiyung Bapak Ahmad Zaini, Sarjana Sosial MSI. Yang saya hormati Lurah Balas Gerumprik, Ibu Dokteranda Sri Heriantri Trisuwandani MM. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA N22 Bapak Dr. Muhammad Romli, SPD MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Balas Gerumprik, Ibu Syam Agustin SPD. Yang saya hormati Koordinator 9 KKN UNED, Ibu Dr. Prihartini Widianti, DRG MKes SBO. Yang saya hormati Ibu Dr. Yulis Setia Dewi, SKep NS MNG. Dan yang saya hormati pula segenap perangkat desa, Ketua RW 234, LPMK, Babinsa, dan Babin Kamtibnas. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita masih diparingi sehat gitu ya, diparingi kelancaran sehingga di hari ini kita bisa berkumpul dalam satu acara yang insya Allah barokah manfaat gitu ya. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naufal Gani Ahmani, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2018 Universitas Airlangga. Di sini saya bersama ke-9 teman saya, insya Allah akan melakukan kuliah kerja nyata di Kelurahan Balas Gerumprik ini dari mulai tanggal 26 Juli kemarin hingga insya Allah 20 Agustus 2021. Nah, tentu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Camat, Ibu Lurah, dan segenap perangkat desa lainnya yang tentu telah menerima kami dengan sungguh luar biasa, menerima kami dengan senang hati sehingga kami bisa menjalankan administrasi dan juga kritik saran dan lain sebagainya hingga sudah sampai sejauh ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya apa sih tujuan diadakannya KKN itu gitu ya? Bahwa memang perguruan tinggi itu memiliki yang namanya Tridharma perguruan tinggi, bahwa Tridharma ini ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan dan pengajaran ini sebenarnya sudah pernah kami dapatkan, ibaratnya begitu ya, yaitu di bangku perkuliahan kami belajar, kami transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa ataupun mahasiswa saling berdiskusi. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian ada yang namanya penelitian. Salah satunya gimana penerapannya? Penerapannya yaitu bisa ke arah yang namanya skripsi. Nanti kalau kita para mahasiswa ini di semester akhir biasanya ada skripsi, nah itu masuknya ke penelitian. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian yang akan kami lakukan yaitu apa? Yaitu pengabdian masyarakat. Nah, arahnya kemana? Arahnya adalah ke kuliah kerja nyata yang insya Allah akan kami lakukan di sebulan ke depan. Nah, sebenarnya terus apa sih selain Tridharma kok KKN dilakukan? Tentu mahasiswa ini kan belajar dari berbagai latar belakang keilmuan gitu ya. Sebagai contoh, ada yang dari matematika, ada yang dari sistem informasi, ada yang dari ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, universitas punya kewajiban untuk gimana sih supaya ilmu-ilmu ini bisa teraplikasikan di kehidupan nyata, terutama di masyarakat kayak gitu. Nah, jalurnya yang melalui KKN ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kami pelajari. Sebagai contoh, misal ada yang kemudian dari matematika bisa memberikan satu pengajaran kepada anak-anak SD. Lalu kemudian ada yang misal dari sistem informasi bisa memberikan satu website yang kemudian nanti bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk warga. Lalu kemudian misalkan ada yang dari ekonomi, ekonomi bisa membantu gimana sih supaya cara UMKM di Desa Balas Gerumprik ini semakin maju, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Lalu yang terakhir apa manfaat tujuan dari diadakannya KKN? Yaitu tentu melatih soft skill para mahasiswa. Tentu kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan belajar mengajar di kampus itu lebih ke arah transfer ilmu ibaratnya begitu ya. Tapi untuk melatih soft skill itu bisa memang melalui organisasi, tapi kan tidak langsung terjun ke masyarakat. Nah, universitas ingin para mahasiswanya untuk bisa langsung terjun ke masyarakat, bisa bagaimana kemudian cara ngomong sama orang banyak, kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan warga, bagaimana kemudian menerapkan satu solusi dari permasalahan yang ada. Nah, ini yang tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Nah, harapannya nanti diadakannya KKN ini kami bisa belajar tentang hal itu, yang tentu kami perlu bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf apabila nanti KKN yang kami lakukan terjadi suatu kekurangan atau ada kekurangan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, karena kemarin juga kita kan berada pada kondisi yang tidak biasa-biasa saja. Itu kata rektor kami ketika sambutan pembukaan kemarin ya, pembukaan KKN dari UNIF. Nah, tentu kita juga perlu penerapan KKN yang tidak biasa-biasa saja. Dalam artian di sini penerapan yang nggak biasa-biasa saja, yaitu kita menerapkan yang namanya blended, setengah offline pun setengah online. Jadi misalkan kan kalau kita tuh dianimunya bahwa orang KKN kan diwujudkan sesuatu, ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, kami mohon maaf apabila nanti ada kok cuma edukasi saja, itu karena tentunya kami terbatasi oleh COVID-19 ini. Karena biar bagaimanapun kesehatan nomor satu, ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya harap untuk sebulan ke depan saya dan ke-9 teman saya bisa bekerja sama dengan baik dengan segenap Kecamatan Wiyung, Kelurahan Basrumpik, dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yuli Setiadewi, Eskep NSMNK, selaku dosen pembimbing lapangan. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator KKN BBM 64, Koordinator 9, Ibu Dr. Prihartini Widianti yang juga saat ini berkenan rawuh mendampingi kita semua. Matur nuwun Bu Yanti atas kesediaannya. Kemudian Bapak Camat Ahmad Zaini, SOS MSI, Ibu Lurah Dr. Randa Sri Herianti Tri Suwandani MM, kemudian Bapak Kepala Sekolah SMA N 22 Dr. Muhammad Romli SPD MPD, kemudian Ibu Kepala Sekolah Ibu Syam Agustin SPD, serta anak-anak yang saya cintai dan hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Bapak Ibu, mengantarkan anak-anak kami yang akan melaksanakan KKN BBM di Kelurahan Balas Kelumbre untuk bisa belajar bersama masyarakat. Perlu kami laporkan bahwa mahasiswa kami berasal dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sains and Teknologi Universitas Airlangga yang nanti akan membantu Bapak Ibu semua dengan tema ekoturisme ya adik-adik ya. Kemudian anak-anak ini karena berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, mereka juga akan mengembangkan dirinya Bapak Ibu untuk bisa bagaimana berkolaborasi, bagaimana meningkatkan soft skill-nya untuk bisa beradaptasi di dunia yang nyata ke depannya. Kemudian saya sebagai koordinator kagum ya dengan anak-anak ini ya. Mereka tidak hanya sopan, tetapi mereka juga responsif terhadap perubahan gitu. Begitu, oh ini tidak boleh dilaksanakan dengan online.
offline, harus online. Mereka segera bisa merubah proposalnya dengan cepat sekali, responsif sekali. Ini merupakan suatu modal yang sangat berharga ya di era VUCA seperti ini. Anak-anak kemampuan adaptasinya saya rasa sangat luar biasa Bu Yanti, kelompok ini Bu Yanti. Daya adaptasinya, kemudian mengelola percepatan perubahan itu luar biasa. Bapak Ibu, Pak Camat, Ibu Lurah, Bapak Kepala Sekolah, dan seluruh perangkat desa, dalam mohon titip anak-anak kami, mohon bimbingannya. Kalau ada yang kurang berkenan, monggo langsung anak-anak kami diberi nasihat, dan itu tentu akan mereka ingat sampai nanti-nanti. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Baik, saya akhiri, matur nuwun sangat atas penerimaannya yang luar biasa dan dukungan terhadap anak-anak kami yang juga luar biasa. Matur nuwun sangat atas nama Universitas Airlangga. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Dr. Prihatini Widianti, DRG, MKes, SPO, selaku Koordinator KKN. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Lurah, kemudian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, dan seluruh perangkat desa dari Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Alhamdulillah kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya di awal atas perkenannya untuk bisa menerima adik-adik dari kelompok 241 di bawah koordinator 9 untuk melaksanakan kerja KKN belajar bersama masyarakat di Kelurahan Balas Klumprik. Alhamdulillah juga kita semua dianugerahi kesehatan. Ini adalah harta yang paling berharga dan prioritas utama, karena tanpa kesehatan kita tidak akan bisa beraktivitas dengan baik. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya ini. Kemudian selanjutnya juga seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yuli selaku DPL dari kelompok 241, bahwa memang KKN ini merupakan wahana pembelajaran atau implementasi dan diseminasi ilmu yang telah didapatkan di perguruan tinggi untuk dapat dikontribusikan bagi masyarakat agar dapat memberikan sumbangsih bahwa ini akan menjadi pemecahan solusi bagi segala permasalahan yang ada di masyarakat. Bapak Ibu, program kerja dari KKN ini memang ada beberapa bidang garap gitu, dari kesehatan, kemudian pendidikan, yang tujuannya nanti adalah melaksanakan edukasi terhadap masyarakat terkait berbagai hal. Kemudian ada perencanaan bisnis dan juga ada lingkungan. Dalam hal ini tadi untuk topik yang akan diampu untuk kelompok 241 tadi disampaikan oleh Ibu DPL adalah ekoturism. Jadi ini akan diharapkan nantinya bisa menggali potensi-potensi keunggulan dari daerah tersebut gitu, nantinya akan mungkin bisa dipropos menjadi suatu tempat wisata atau situs wisata, ataupun juga termasuk melaksanakan misalnya perbaikan kondisi misalnya lingkungan, kemudian menyiapkan masyarakat untuk bisa mengampu nantinya status sebagai ekoturism atau daerah dengan potensi wisata yang memang sudah dikemas demikian rupa. Dan kami juga tentu berharap mohon bimbingan dan arahan serta asupan bagi semua program yang dilaksanakan oleh adik-adik 241. Adik-adik semua, bahwa
KKN koordinator 9 ini memang agak berbeda ya dari koordinator yang lain, di mana ini adalah KKN IPE Interprofessional Education yang adik-adik ini terdiri dari berbagai bidang atau berbagai profesi nantinya gitu ya. Nah, nanti dengan era globalisasi ini, maka kebutuhan itu kita tidak bisa lagi bekerja hanya secara profesional. Tetapi kita harus bisa mengembangkan suatu koneksi interprofesional di mana nanti akan ada peningkatan terhadap kemampuan komunikasi efektif, kemudian kemampuan untuk menghargai, mengembangkan mutual respect, kemudian juga kemampuan untuk bekerja dalam tim dan juga berkolaborasi dengan bidang yang lain. Jadi memang kami sangat mengharapkan bahwa nanti di dalam melaksanakan interaksi baik dengan anggota kelompok maupun juga dengan masyarakat, kita mengedepankan sikap-sikap saling menghormati, menghargai dan juga mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh lingkungan kita. Jadi tujuannya adalah nanti akan meningkatkan kemampuan yang akan membekali adik-adik semua untuk mengembangkan kinerja interprofesional dengan disertai ketajaman analisis, keserbacukupan tinjauan, dan kepaduan untuk pemecahan masalah yang ada di sini. Sehingga kami mengharapkan bahwa KKN belajar bersama masyarakat, KKN BBM ini akan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi masyarakat dan bangsa. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan tentu dengan harapan bahwa kita semua akan sehat, tetap sehat ya, berangkat sehat, maka juga kembali ke kampus dengan keadaan sehat, semua programnya sukses dan terlaksana dengan baik, dan kita akan mempunyai banyak sekali saudara baru ya, karena biasanya kenangan KKN itu nggak terlupakan gitu ya. Tetapi ya mohon izin, mohon maaf sekali karena memang pandemi, maka kita harus membatasi kontak sehingga kita tidak bisa leluasa mungkin melaksanakan program semuanya dengan offline, tetapi kita akan mengkombinasikan blended dengan yang online. Baik, terima kasih. Mohon bimbingan Bapak Ibu perangkat desa dan kecamatan, juga Ibu DPL, Bu Dr. Yulis, mohon bimbingan kepada adik-adik dan juga adik-adik semua tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis dan positive thinking, dan semangat untuk kontribusi bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zaini, Esos MSI, selaku Camat Wiyung. Kepada beliau dipersilahkan. Mohon izin, agak putus-putus tadi. Jadi sudah kami dari kecamatan ya. Sudah terdengar. Ampun. Matur suwun Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kita semua yang saya hormati, dosen perwakilan dari UNER, Bu Yulis, dan juga yang saya hormati koordinator KKN dari Dr. Priyanti, dan juga Ibu Lurah Balas Kelumprik, juga kepada Kepala Balas Kelumprik, Babinsa, Babin Kantip, Ketua LPMK, Ketua W234, serta adik-adik sekalian, serta KKN dari UNER ya. Pertama-tama
kita sampaikan Pak Camat Piyung sekarang adalah, dan kebetulan beliau pada pagi kali ini maaf belum bisa mengikuti bergabung dengan Bapak Ibu sekalian karena beliau ini pagi ini harus mengikuti swab massal untuk warga di lapangan TOR di wilayah Surabaya Selatan. Dan kami izinkan selaku Sekretaris Camat Piyung Sami Watono untuk mewakili beliau pada acara pembukaan KKN ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan KKN ini adalah merupakan implementasi dari teori-teori yang sudah diterima dari adik sekalian mulai tahun pertama hingga sekarang ini. Tentunya sudah dalam terutama perguruan tinggi sudah waktunya ya bagi adik sekalian untuk menerapkan apa-apa yang sudah didapatkan mulai semester 1 hingga sekarang. Mudah-mudahan pada pelaksanaan KKN kali ini nanti bisa sangat bermanfaat, utamanya untuk warga Belas Lumbrik dan juga secara umum warga. Bapak Ibu sekalian, tentunya hidup ini tidak boleh sederhana, namun sikaplah yang harus sederhana. Dan saya juga pesan, karena ini masih masa pandemi, untuk menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, saling selalu bahu-membahu ya dalam pelaksanaan KKN ini, peserta KKN terhadap maupun tokoh-tokoh masyarakat ya. Juga harapan kami nanti mudah-mudahan bisa menjadi dan ya, bagi warga, karena memang Balas Lumbrik ini di Wiyung ini ada 4 kelurahan Bapak Ibu sekalian, jadi ada 4 kelurahan dan kelihatannya juga agak pinggir ya Balas Lumbrik, tapi potensinya sangat luar biasa ya, potensinya sangat luar biasa. Tadi sampaikan kurang lebih judulnya untuk ekoturism ya, mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan pembangunan terkait ekoturism yang ada di wilayah Balas Lumbrik. Dan satu pesan lagi, karena ini tadi saya sampaikan dari dokter koordinator dari Dr. Antini, dari saat ini masih masa pandemi, tadi disampaikan kegiatannya ada online maupun offline ya. Harapan kami nanti karena ini masa pandemi, tetap kita semua harus selalu sehat, walafiat ya, aman, tidak ada yang tertular COVID-19 ya. Mudah-mudahan jadi dalam setiap kegiatan harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan ketat, dan juga untuk kami nitip untuk selalu juga disampaikan kepada seluruh warga ya, karena ini memang penularannya juga masih tinggi. Itu aja mungkin beberapa hal yang kami sampaikan, dan nanti kepada Bapak Ibu Lurah Balas Lumbrik dan juga warga masyarakat, khususnya utama tokoh masyarakat, LPMK, tokoh agama, untuk bisa membantu ya, bahu-membahu bersama dengan adik-adik KKN ini dalam pelaksanaan KKN yang akan dilaksanakan oleh 6 dengan 20 Agustus tahun 2021. Itu sesuatu yang juga perlu didiskusikan. Kami ya kecamatan, monggo kami terbuka nanti mengucapkan,
terima kasih banyak atas nama kakak keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk program kami yakni bukan ekoturism melainkan urban pollution. Ya, mohon maaf Dek, tadi saya salah ya. Kemudian acara selanjutnya yakni sambutan yang kelima yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Sri Herianti Trisuwandani MM selaku Lurah Balas Klumprik. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Koordinator KKN dari Universitas Airlangga, Ibu Dr. Prihartini, saya bimbing lapangan Ibu Sedih, yang saya hormati Bapak Camat Widalami oleh Bapak Artono. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah Negeri 22, Kepala SD Negeri Balas, Ketua LPMK Balas Klumprik, undang Babinsa dan Babim Kamtibnas. Namun karena ada kegiatan terkait dengan penanganan COVID, baik vaksin maupun kegiatan-kegiatan lainnya, jadi mereka berdua mewakilkan kepada kami untuk pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tentunya kita panjatkan kali ini dalam situasi yang sangat luar biasa ini, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pembukaan KKN UNER yang bertempat di wilayah kami, Kelurahan Balas Klumprik. Tentunya terima kasih dari kami selaku Kepala Wilayah Kelurahan Balas Klumprik atas kesempatan dari UNER yang memilih wilayah kita sebagai tempat yang dijadikan ajang adik-adik mahasiswa UNER untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, khususnya UNER, salah satu Tridharma Perguruan Tinggi UNER itu dari 154 kelurahan yang ada di Kota Surabaya, dan salah satu dari 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Wiyung, di mana wilayah kita ada di Surabaya Selatan, dengan batas wilayah sebelah timur dengan Kecamatan Karangpilang, sebelah barat dengan Kecamatan Lakar Santri, khususnya Kelurahan Sumurwelut, kemudian sebelah selatan dengan Kecamatan Karangpilang lagi, Kelurahan Warugunung, dan yang sebelah utara masih wilayah Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Wiyung. Jumlah penduduk yang ada di wilayah kita ada sekitar 15.000 dan terdiri dari 8 RW, 40 RT, 4 RW dari 8 RW yang ada wilayah kita adalah murni masih masyarakat perkampungan. Sedangkan selebihnya 4 RW selebihnya adalah sudah merupakan perumahan. Dengan adik-adik KKN kemarin ketika survei, memang kita memilih 3 RW kampung yang menjadikan sasaran adik-adik untuk melaksanakan kegiatan, karena di situ memang masih murni, masih butuh sekali sentuhan-sentuhan dari
adik-adik khususnya terkait dengan kemajuan-kemajuan yang sudah ada maupun dengan pola pikir yang memang saya terus terang sangat senang kalau wilayah kita ditempati oleh adik-adik KKN, karena dengan wilayah yang masih perkampungan itu perlu merubah mindset pola pikir dari warga kita bahwa sekolah itu tidak hanya sampai SMP atau SMA, namun juga perlu yang lebih tinggi lagi. Dan UNER sebagai salah satu perguruan tinggi yang cukup besar di Indonesia perlu untuk ada di sekitar kita. Selanjutnya kami pada intinya menyambut baik kegiatan KKN ini dan siap untuk membantu adik-adik hal-hal yang mungkin diperlukan. Meskipun tentunya dalam situasi yang sangat terbatas ini, situasi pandemi yang tidak memungkinkan tatap muka langsung antara adik-adik KKN dengan masyarakat kita, mudah-mudahan tidak akan mengurangi manfaat ataupun tujuan dari adik-adik KKN di wilayah kita. Saya kira mungkin itu. Pada intinya kami mengucapkan selamat datang kepada adik-adik KKN yang akan melaksanakan KKN mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 20 Agustus. Semoga kita bisa bersinergi dan semoga universitas tidak lagi menjadi menara gading bagi masyarakat kita, namun bisa dekat dengan kita. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang telah diberikan. Baik, acara selanjutnya yakni pemaparan program kerja yang akan disampaikan oleh Mas Naufal dan teman-teman saya. Silakan untuk Mas Naufal memulai. Iya, terima kasih Razik. PPT-nya yang bertugas, monggo silakan di-share screen. Baik, ya ada kelihatan. Oke, terima kasih Vidi. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bersama saya Naufal Ghani. Izinkan saya untuk memperkenalkan ya anggota-anggota saya beserta program kerja apa sih yang nanti kami laksanakan di sebulan ke depan. Nah, baik, ini saya izinkan untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan juga teman-teman. Jadi di atas sendiri ini Bapak Ibu sekalian ada Naufal Ghani, saya sendiri dari Fakultas Sains dan Teknologi, saya sebagai ketua. Lalu di bawah kiri saya ada Alfia dari Fakultas Sains dan Teknologi sebagai sekretaris 1. Dilanjut ada Felix dari Fakultas Ekonomi Bisnis sebagai sekretaris 2. Lalu sebelahnya lagi ada Liza dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai bendahara 1. Lalu ada juga Feni dari Fakultas Sains dan Teknologi sebagai bendahara 2. Lalu lanjut di pojok kiri bawah ada Zidan Nur Karim dari Fakultas Sains Teknologi sebagai si acara. Lalu ada juga Reza dari Fakultas Sains dan Teknologi dari si acara juga. Lalu dilanjut ada Vidi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai PDD atau Publikasi, Dokumentasi, dan Dekorasi. Lalu dilanjut ada Dandi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai si perlengkapan. Dan yang terakhir ada Mas MC Rozik dari Fakultas Sains dan Teknologi sebagai si Humas. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan program dari Dandi. Silakan Dandi. Mohon maaf, sebelumnya ini saya sebagai informasi sedikit Bapak Ibu sekalian, bahwa kami nanti akan punya beberapa media untuk menyampaikan konten-konten kami, yaitu pertama ada YouTube, namanya adalah KKN-BM64 Unai kelompok 2.241. Untuk Instagramnya itu, untuk website masih dalam proses pengerjaan Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya nanti akan kami berikan infonya, linknya apa ke grup WhatsApp perwakilan warga. Nah, nanti insya Allah akan ada grup WA, jadi kumpulan dari
RW begitu ataupun juga Pak RT yang nanti kami bisa memberikan info-info terbaru tentang apa yang kami kerjakan, apa nanti konten-konten apa sih yang bisa untuk warga, dan nanti semuanya dari pintu itu ibaratnya gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pemaparan program dari teman-teman saya yang akan diawali oleh Gandhi. Terima kasih Mas Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya sebagai penanggung jawab proker pertama dari kelompok kami yang pertama sebagai pemberdayaan UMKM, yang insya Allah itu tanggal pelaksanaannya itu tanggal 2 Agustus sampai tanggal 3 Agustus. Nah, tanggal 2 Agustus ini itu kita akan membuatkan dan mencetakkan banner dari salah satu UMKM. Dan selanjutnya tanggal 3 Agustus kita akan membantu untuk memasarkan produk-produk dari UMKM itu lewat aplikasi online dan juga membuat letak UMKM tersebut ada di dalam Google Maps. Nah, bidang kegiatan kami ini termasuk dalam bidang ekonomi. Tujuannya yang pertama itu meningkatkan kualitas dari UMKM tersebut. Yang kedua, meningkatkan kuantitas penjualan, yaitu dengan cara pemasaran online dan juga membuat UMKM tersebut itu dapat dicari melalui Google Maps. Nah, untuk konsep kegiatan sendiri, yang pertama itu kita mulai membuatkan desain banner yang isinya itu merupakan identitas UMKM, baik dari segi pengenalan UMKM tersebut dan juga maupun produk yang dapat dijualnya. Terus yang tanggal 3 Agustus itu kita membantu untuk memasarkan produk jualan dari UMKM tersebut ke aplikasi pemasaran online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, dan juga membuatkan peta lokasi UMKM tersebut di Google Maps. Lanjut program kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidul Santi sebagai PJ dari proker penyebaran buklet. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menjelaskan definisi dari buklet. Nah, buklet sendiri adalah buku berukuran sedang yang isinya terdapat ilustrasi, gambar, dan tulisan-tulisan yang informatif. Untuk tanggal pelaksanaannya dilaksanakan pada 4 Agustus 2021 dengan menyebarkan buklet dengan topik pentingnya literasi perlindungan data pribadi. Setelah itu pada tanggal 6 Agustus dengan menyebarkan buklet tata cara membuang limbah masker bekas pakai. Untuk bidang kegiatannya yaitu pendidikan dan lingkungan, tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan sumber informasi dan pengetahuan masyarakat terkait isu-isu yang sedang berkembang pada masa sekarang, yaitu salah satunya isu penyalahgunaan data pribadi dan isu climate change, dan yang kedua meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi karena beberapa waktu ini maraknya terjadi penipuan dengan mengatasnamakan data pribadi orang lain. Dan untuk tujuan terakhir yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara membuang ataupun mengelola limbah masker bekas pakai. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat pandemi saat ini masker menjadi salah satu item yang sangat sering dipakai oleh masyarakat, dan hal itu mengakibatkan penumpukan sampah masker medis. Untuk konsep kegiatannya, program kerja ini merupakan program kerja online yang nantinya dilakukan dengan cara menyebarkan buklet melalui WhatsApp group dan juga media sosial di Instagram dan YouTube. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa saya persilakan untuk PJ Proker 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhaliza sebagai penanggung jawab dengan program kerja penyuluhan vaksin dan pembagian hand sanitizer, yang mana pelaksanaannya yang akan dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Agustus pada bidang kesehatan dengan tujuan yang pertama yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang seberapa penting vaksin itu dilakukan. Kemudian yang kedua untuk meluruskan informasi hoax terkait pemberian vaksin yang beredar di masyarakat. Yang ketiga untuk memberikan hand sanitizer dan masker akan mengurangi kemungkinan penyebaran COVID-19. Untuk konsep kegiatan penyuluhan vaksin ini akan dijelaskan secara langsung kepada masyarakat melalui media poster yang berisikan penjelasan mengenai vaksin COVID-19 yang beredar secara masif. Untuk pembagian hand sanitizer-nya sendiri akan dibagikan kepada masyarakat setempat, terutama public space atau tempat umum seperti rumah makan ataupun warung kopi. Demikian
Dapat dilanjutkan program selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu saya, penyuluhan beasiswa dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2021. Bidangnya sendiri yaitu pendidikan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan edukasi jika kuliah bisa gratis dengan beasiswa KIP kuliah. Konsep kegiatan sendiri memberikan informasi dan edukasi seputar kuliah dan beasiswa gratis dari pemerintah yang biasa dikenal dengan KIP kuliah, yang diharapkan siswa SMA dapat memanfaatkannya untuk jenjang kuliah. Pelaksanaan sendiri dengan Zoom, dengan peserta sendiri dari SMA 22, selain sesi pemaparan ada juga sesi tanya jawab. Selanjutnya, Suaranya hilang ya, Dek ya. Suaranya tidak terdengar. Baik, mungkin sepertinya ada kendala sinyal. Saya handle saja ya. Jadi ini ada program selanjutnya yaitu memperindah kantor kelurahan dan pengadaan tempat sampah di wisata batas kampung. Yang insya Allah nanti tanggal pelaksanaannya 10 Agustus 2021, bidang lingkungannya termasuk lingkungan. Oke. Nah, dengan tujuannya apa sih? Yang pertama, untuk memperindah kantor kelurahan Balas Klumprik. Lalu yang kedua, untuk mengaplikasikan pemanfaatan barang bekas di lingkungan kantor kelurahan Balas Klumprik. Yang ketiga, untuk menanggulangi permasalahan urban pollution. Artinya kan kalau ada memang barang bekas itu nggak langsung dibuang, akan tapi bisa dimanfaatkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, konsepnya nanti gimana? Konsepnya nanti kita bakal menghias kantor kelurahan dengan memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang bernilai dan estetik, serta memberikan tempat sampah ke wisata batas kampung. Nah, kegiatan ini akan dilakukan secara offline di kantor kelurahan Balas Klumprik dan wisata batas kampung. Sekaligus akan ada pembuatan video tutorial untuk gimana sih bikin pemanfaatan barang bekas yang nantinya menjadi barang yang bernilai. Dan tentunya nanti akan diupload di YouTube dan disebarkan ke grup perwakilan warga. Bisa dilanjut? selanjutnya yaitu mengajar, dilaksanakannya sendiri 16 Agustus, bidang sendiri pendidikan. Tujuan dari mengajar ini meningkatkan pemahaman anak kelas 5 dan 6 SD terkait pelajaran matematika. Konsepnya sendiri kegiatan dilaksanakan secara online dengan sasaran siswa kelas 5 dan 6 SDN Balas Klumprik 1. Materi berupa pelajaran matematika yang disampaikan berupa video yang dapat diakses di sosial media. Pemilihan sosial media sendiri dipilih agar mudah untuk diakses para siswa. Selanjutnya, Baik, program kerja selanjutnya adalah pembuatan konten edukasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus dengan bidang kegiatan, lingkungan, dan kesehatan. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada warga terkait hal-hal yang masih menjadi permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Nah, konsep kegiatannya, edukasi ini dibuat dalam 3 bentuk, yaitu poster IG, video, serta narasi pada web. Ketiga bentuk ini akan disampaikan pada grup WA yang berisikan ketua RW serta beberapa warga. Baik, next slide. Nah, demikian pemaparan kegiatan program kerja dari kami. Terima kasih. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, saya akan memberitahukan aturan sesi tanya jawab kali ini. Yang pertama, jika ingin bertanya, silakan menyalakan mic-nya, lalu menyebutkan perwakilan dari mana, lalu nama, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa langsung menanyakan pertanyaannya. Oke.
Oke. Baik. Untuk pertanyaannya, silakan yang ingin menanyakan pertanyaannya. Oke. Oke. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu tentang program kerja kami. Jadi kami tunggu sampai 9.30 ya. Kalau tidak ada, dilanjutkan saja tanpa pertanyaan. Ya. Kami juga menerima kritik dan saran, mungkin ada yang memberikan kritik dan saran, boleh juga di sesi ini. Mungkin Bu Yulis ya, Dek ya? Iya, Bu. Iya. Mohon dijelaskan mana kegiatan yang akan dilaksanakan secara online dan mana kegiatan yang akan dilaksanakan secara offline agar kita semua memiliki gambaran untuk kegiatannya seperti apa. Oke, monggo silakan. Ya, ada share screen PPT lagi dong, tolong. Ya, baik Bu Yulis, dari awal ya, dari awal. Baik, ini yang pertama Bu Yulis ya. Untuk pemberdayaan UMKM ini offline. Yang pertama, tapi sebenarnya offline-nya gini. Yang pertama itu kan membuatkan banner. Dalam artian kita desain banner, kita cetak, terus kita kasih. Udah hanya sebatas itu saja ya untuk yang pembuatan banner. Nah, tapi kalau untuk yang mengonlinekan, ibaratnya mengonlinekan produk itu memang kita kemarin sudah dapat ibaratnya satu warga yang beliau punya usaha makan gitu dan ingin di GoFoodin gitu lah Bu ya istilahnya. Nah, kami nanti bisa memfasilitasi beliau untuk menggofoodkan usahanya. Terus lanjut, ini offline intinya yang MKM. Nah, untuk yang penyebaran buklet ini online Bu. Jadi kami hanya bikin buklet kayak didesainkan gitu sama nanti VD terus dibuat berupa PDF, nanti kita bisa share di WA grup warga kayak gitu. Dan juga media sosial lainnya. Lanjut. Nah, ini untuk penjualan vaksin dan bagian hand sanitizer offline Bu ya. Offline-nya dalam artian juga sama, kita cuma beli hand sanitizer, kita labeli dengan beratnya identitas KKN kami, terus bikin poster pentingnya vaksin begitu, terus kita pergi ke tempat-tempat ibaratnya public space atau tempat-tempat yang bakal memang orang rame, terus kita tinggal kasih saja sanitizer-nya, memberikan penyuluhan vaksin sebentar, terus selesai ngoten Bu. Oke. Ya, lanjut. Nah, untuk penyuluhan beasiswa ini online Bu. Jadi kami insya Allah bekerja sama dengan SMAN 22 sebagai nanti insya Allah pesertanya dari siswanya di sana gitu ya. Dan nanti untuk materinya kami bisa dari kami sendiri dan juga nanti kami bisa kerjasama dengan AUPMO. Jadi untuk yang penyuluhan beasiswa ini online. Lanjut. Nah, ini untuk yang memperindah kantor kelurahan dan pengadaan tempat sampah di wisata batas kampung offline, Bu. Cuma memang ini benar-benar sama kayak konsep tadi, kita beli tempat sampah, kita bikinkan kayak pot-pot gitu, terus tinggal ngasihkan saja ke kelurahan dan WBK, wisata batas kampung. Lanjut. Halo, bisa lanjut?
Nah, ini untuk mengajar, insya Allah sebentar Bu ya. Di mengajar kan. Nah, untuk mengajar ini insya Allah juga online kok Bu. Jadi kami bikin video pembelajaran seperti itu, terus nanti kita taruh di YouTube dan nanti disebar ke warga khususnya di SDN Balas Publik gitu ya. Lanjut. Nah, ini pembuatan edukasi tentunya online banget Bu, dalam artian kita bisa bikin-bikin kayak sekarang kan di IG itu bisa dari IG, YouTube ataupun web. Jadi kita konsepnya nanti ada 3 media Bu, yaitu IG, YouTube dan web kayak gitu ya. Nah, ini untuk semua konten-konten edukasi ada di sana seperti misal pentingnya vaksin, terus jangan bakar sampah, 3M dan seterusnya ada di situ. Entah itu berupa video pendek ataupun berupa narasi kayak gitu Bu ya. Terus udah ya, selesai terakhir Bu ya. Lanjut, mungkin itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, Dek, terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa sudah sangat jelas ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya dengan lancar, tidak ada halangan. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu tentang program kami lagi. Mungkin kalau diperkenankan untuk menambahkan sedikit. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat tadi dari materi yang disampaikan, jadi ya dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang lingkungan, dan juga yang lainnya. Materinya sangat luar biasa ya, jadi bagus sekali, terima kasih. Tentunya akan sangat bermanfaat bagi warga Balas Lumbrik. Mungkin kami sedikit nitip aja ya, mungkin menambahkan sedikit terkait yang ekonomi tadi, meningkatkan kualitas UMKM dan juga pemasaran secara online. Karena memang kalau kita lihat pada saat pandemi ini dampaknya sangat luar biasa ya terhadap ekonomi, utamanya untuk UMKM kita. Ya, kalau dulu banyak sekali yang mengandalkan pemasaran offline ya, dan juga dulu banyak sekali pembinaan-pembinaan terkait pelatihan untuk perbaikan kualitas, bagaimana juga melihat harga mereka selama ini yang mereka patok dan lain sebagainya, dan juga untuk pemasarannya dulu lebih banyak mengandalkan ke offline, ada pameran-pameran dan lain sebagainya. Dengan adik-adik KKN ini alhamdulillah nanti di backup juga terkait pemasaran online. Cuma kami nitip juga mohon untuk bisa didampingi nanti ya terkait bagaimana kualitas produknya, mungkin dari kualitas produk ini kurang apa begitu, syukur-syukur bisa dilihat juga terkait proses produksinya ya. Karena kualitas itu tentunya sangat erat sekali hubungannya ya dengan bahan baku, dengan peralatan mesin, bagaimana SDN yang melaksanakan, dan juga peralatan yang dimiliki. Nah, itu mungkin kami nitip untuk bisa juga dianalisa adik-adik hingga akhirnya sampai ke pembinaan di pemasaran. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Untuk yang ingin bertanya atau saran lagi mungkin ada, silahkan langsung open mic saja Bapak Ibu sekalian.
Kalau ini terakhir nih, mungkin ada yang mau tanya atau memberikan saran, silahkan. Yeah. Kalau tidak ada lagi, kita tutup saja. Ya. Baiklah, untuk sesi pertanyaan ini bisa ditutup ya. Bisa dilanjutkan untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi foto. Silakan untuk panitia, siapkan untuk sesi fotonya. Baik, terima kasih untuk MC atas kesempatannya. Untuk sesi foto kali ini, dimohon kepada para hadirin sekalian untuk menyalakan kameranya. Diabani, Dek, dikasih aba-aba biar siap. Oke, saya hitung ya. Dari 3. Ayo Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang belum on cam. Oke. Ya, langsung aja ya Bu. Ya. Untuk untuk sesi foto ini saya membagi menjadi 3 pose. Nah, untuk pose pertama itu pose foto ala KTP, foto formal, ya. Oke. Nah, siap mau foto ala KTP. Oke. Saya mulai dari hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Nah, untuk pose yang kedua yaitu pose angkat jempol. Untuk para hadirin sekalian mungkin bisa langsung dipraktekkan angkat jempol. Oke. Ayo angkat jempolnya mana? Halo, Bapak-bapak dari Wisata Batas Kampung. Oke, angkat jempol. Oke, langsung aja saya hitung ya dari 3, 2, 1. Nah, oke, terima kasih. Untuk pose yang terakhir yaitu pose bebas. Jadi untuk Bapak dan Ibu dan teman sekalian bisa pakai pose yang senyaman-nyamannya aja sih. Oke, langsung aja. Kalau Unar nggak gini, Unar hebat gitu. Oh, Unar hebat. Oke, nggak apa, Bu. Iya, iya, biar sama kayak yang lain. Oh, gini. Ya, begini. Selasanya 1, 2, 3. Unair hebat. Hebat. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, acara demi acara telah kita lalui bersama, tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya Putri Nurhaliza dan rekan saya Rozik Syarwan selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf. Selebihnya, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kak wartawan, Sekolah SMA 22 dan juga SDN. Sama-sama. Bu Yulis daerah titip adik-adik. Ya, Bu. Bapak-bapak dari Wisata Batas Kampung juga, matur nuwun sanget. Semoga sukses. Amin. Semoga acaranya sukses, berjalan dengan lancar. Amin. Mohon pamit, live Zoom je Bapak Ibu. Sehat-sehat ya adik-adik, berangkat sehat, pulang sehat ya, semangat. Amin. Amin Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Nanang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Salam. Pak.